Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja kita berada hari ini. Kita kembali akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita merenung dan membaca firman-Nya, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Tuhan atas segala kasih, setia, penyertaan dan berkat hidup yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas segala yang telah Engkau beri bagi hidup kami. Bahkan saat ini kami bersyukur di mana kami masih diberikan kesehatan dan diizinkan kembali oleh Tuhan untuk menghirup napas kehidupan di hari yang baru ini. Dan sebelum bersama kami memulai aktivitas pekerjaan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus kembali mengizinkan kami, bahkan menuntun kami untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Sebab tanpa campur tangan-Mu Tuhan, tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus, maka sia-sialah kehidupan kami. Karena dengan iman kami percaya, firman yang akan kami renungkan secara bersama saat ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi kehidupan kami yang percaya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu tanggal 18 Mei 2022 kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18 dengan judul perikop Kudusnya Hidup. Demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaimu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat sekarang ini di tengah-tengah aktivitas pekerjaan bahkan yang ada di sekeliling kita, kita sedang berada dalam era persaingan.
di mana kadangkala dalam dunia persaingan tersebut kita juga terlibat di dalamnya. Kita bersaing untuk menjadi yang terbaik, yang terdepan, yang terhebat atau yang teratas dalam berbagai aspek kehidupan. Tetangga dengan tetangga bersaing dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Siswa dengan mahasiswa bersaing untuk lulus dengan hasil terbaik. Para pencari pekerjaan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Para pegawai bersaing untuk mendapatkan dan memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Tetapi ibarat pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Maka dalam persaingan hidup itu pun tidak semua kita menjadi nomor satu, menjadi yang teratas, dan menjadi yang tertinggi. Bagi kebanyakan orang, persaingan hidup seperti itu adalah hal yang wajar. Kalah atau menang itu biasa, tetapi kita sering melupakan hal yang penting, yaitu bagaimana sikap kita terhadap sesama dalam persaingan. Apakah sesama semata-mata adalah lawan sehingga kita menjadi bangga mengalahkan mereka? Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16 ini menegaskan tentang hal penting dalam hubungan dengan sesama, bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Hal mengasihi sesama bukanlah hal yang asing bagi kita. Karena itu adalah perintah utama bagi kita, sebagaimana dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengasihi sesama dan siapa sesama kita? Terkadang hal ini menjadi hal yang sulit dijabarkan. Seorang ahli Taurat pun mempertanyakan hal itu kepada Yesus, sehingga Yesus memberikan jawaban dalam kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Artinya, mengasihi sesama dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18 ini bermakna bagi saya dan saudara agar tidak mengancam hidup orang lain. Terhadap orang miskin dan orang asing, ladang tidak boleh disabit habis-habisan supaya mereka pun bisa memperoleh makanan. Tidak boleh ada praktek pemerasan dan tidak boleh menahan upah pekerja. Terhadap orang-orang yang lemah secara hukum, keadilan harus ditegakkan dengan kebenaran. Terhadap saudara sebangsa, terhadap orang miskin dan orang asing, ladang tidak boleh disabit. Terhadap orang yang lemah secara hukum, dikatakan sekali lagi, keadilan harus ditegakkan secara kebenaran. Jadi menurut Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18, pada dasarnya dalam hubungan dengan sesama, hal mengasihi itu kita wujudkan dengan cara tidak mengancam hidup orang lain, melainkan masih memberi ruang agar orang lain dapat hidup dan menghidupi dirinya, terutama orang-orang yang lemah dari segi ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Karena dengan hal yang demikian, apa yang kita lakukan itu yang akan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, artinya bagian firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan saya dan saudara
agar ketika kita masuk dalam dunia persaingan kita dalam berbagai aspek kehidupan adalah persaingan yang sehat. Jangan kita menjadi serigala bagi sesama kita dengan sikap kita atau kebijakan kita. Tapi marilah kita bersikap sportif dalam persaingan hidup. Kalah menang memang biasa, karena hal itu tidak saling mencela. Yang kuat ada untuk menopang yang lemah. Dan marilah kita hidup untuk saling menghidupi satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Artinya, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari dan kita renungkan pada saat ini dengan judul perikop, Hiduplah Kudus. Firman ini adalah suatu perintah Allah kepada Musa supaya disampaikan kepada orang-orang Israel pada zaman itu untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan hal yang sama pun diberikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara untuk hidup di dalam kebersamaan, di mana firman Tuhan ini memberikan didikan, memberikan ajaran dan nasihat bagi kita semua, supaya kita selalu hidup berbagi, hidup di dalam kebersamaan, hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Mulut, hati, bahkan kehidupan kami tidak pernah berhenti untuk terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala hal baik dan luar biasa indah yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Berkat, anugerah, terus Engkau nyatakan bagi hidup kami. Kami berterima kasih untuk suara indah-Mu yang Engkau taburkan bagi kami sekalian melewati firman-Mu saat pagi hari ini. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk tetap hidup di dalam cinta kasih terhadap sesama kami. Dengan firman-Mu kami dididik dan diajarkan untuk hidup tidak bersaing dengan ego kami, tetapi hidup bersaing dengan akal sehat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersama menaikkan seru syafaat kami bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, para hamba dan pelayan Tuhan, pun juga kami jemaat Tuhan yang ada di kawasan resort Puruk Jahu ini. Mari Engkau topang dan kuatkan kehidupan kami dalam setiap tugas dan pelayanan kami, sehingga orang-orang yang kami layani terus memiliki kerinduan dan harapan untuk terus mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan menguatkan setiap kami hamba dan pelayan Tuhan, bahkan menguatkan jemaat-Mu dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang ada di muka bumi ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang hadir memulihkan keadaan hidup kami, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu dan berkuasa atas hal-hal baik dalam hidup kami. Dan kami mengimani dengan firman-Mu bahwa sepanjang hari ini kehidupan kami akan terus dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dalam syafaat saat ini, secara khusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Kana Asih Olongmoro. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di sana selalu diberkati oleh Tuhan dan memiliki kehidupan yang selalu dibangun di atas pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan dengan kasih-Mu, mereka dapat membangun kebersamaan di dalam jemaat, bersama dalam menghadapi setiap perkara hidup. Bahkan kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menopang setiap keperluan kebutuhan kehidupan mereka, sehingga dalam setiap kerja dan karya mereka, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Penata layanan yang ada di Kana Asih Olongmoro kiranya selalu ditopang oleh Tuhan,
sehingga jemaat boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Perjalanan kehidupan, aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan di dalam Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa bersama. Demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.